Hai guys, terima kasih telah mengklik video ini. Silakan like, komen, dan subscribe. Saya Alfi Gani. Saya Ayu Nadia Rahma. Saya Eko Firmansyah. Saya Faidul Qadir. Saya Hesa Rahma. Di sini kami akan menjelaskan tentang standar komunikasi data. Silakan enjoy. Check this on. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, pengertian standar komunikasi. Standar komunikasi adalah jaringan telekomunikasi yang dirancang untuk melayani berbagai macam pengguna yang berasal dari vendor yang berbeda. Yang kedua, standar organisasi dibagi menjadi beberapa Yang pertama, Internet Engineering Task Force atau ETF merupakan badan dunia yang menjadi kunci di balik perkembangan internet yang bisa melayani jalan demokratis, terbuka, open standar, dan praktis dalam mengadopsi yang terbaik. Yang kedua, International Telecommunication Union atau ITU merupakan tempat berkumpulnya para regulator telekomunikasi dan operator telekomunikasi termasuk Telkomsel, dan Indosat. Yang ketiga adalah International Standard Organization atau ISO merupakan sebuah badan multinasional yang didirikan tahun 1947 yang melahirkan standar-standar aspek dengan model OSI. OSI adalah Open System Interconnection yang merupakan himpunan protokol yang memungkinkan terhubungnya dua sistem yang berbeda. Nomor 4 yaitu American National Standard Institute atau ANSI merupakan sebuah kelompok yang mengidentifikasikan standar Amerika Serikat untuk industri pemrosesan informasi. Nomor 5 yaitu Electronic Industries Association atau EIA merupakan organisasi perusahaan elektronik nasional Amerika Serikat dan anggota Asosiasi Dagang ANSI. Yang keenam yaitu Federal Communication Commission atau FCC merupakan sebuah organisasi pemerintahan yang dibentuk oleh Federal Communication ACT pada tahun 1934 di Amerika. OSI atau Open System Interconnection adalah sebuah model arsitektural jaringan yang dikembangkan oleh ISO atau International Organization for Standardization di Eropa pada tahun 1977. Model ini disebut juga sebagai model 7 layer atau 7 lapis dikarenakan terdapat 7 model layer pada ISO. Setiap layer bertanggung jawab khusus pada proses komunikasi data. Misalnya, satu layer bertanggung jawab untuk koneksi antar perangkat keras atau lainnya. Sementara layer lainnya berfungsi sebagai mengoreksi agar tidak terjadi error pada pemrosesan transfer data berlangsung. Tujuan utama penggunaan model OSI adalah untuk membantu desainer jaringan memahami fungsi dari tiap-tiap layer yang berhubungan dengan komunikasi data, termasuk jenis-jenis protokol jaringan dan metode transmisi. A. Application layer. Application layer berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi dengan fungsi analis jaringan. Mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan serta membuat laporan kesalahan. B. Presentation layer berfungsi untuk mentranslasikan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan oleh jaringan. C. Session layer berfungsi untuk
mendefinisikan bagaimana koneksi yang dibuat dapat dipelihara, dihancurkan. Selain itu, di level ini juga dilakukan resolusi nama. D. Transport layer berfungsi untuk mendefinisikan alamat IP, membuat header untuk paket-paket, dan kemudian melakukan routing dengan internet working menggunakan router dan switch layer 3. E. Data link layer berfungsi untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Physical layer berfungsi untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, metode pensinyalan, sinkronasi bit, arsitektur jaringan, dan topologi jaringan. Sekian dari kami. Thanks for watching. Dadah. Dadah.